Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghin wa la 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan ini kita bisa bertemu kembali, berjumpa kembali dalam kajian hadis arba'in, dan insyaallah kita akan melanjutkan hadis arba'in. Kajian ini sekarang sudah sampai ke hadis 39. Dan insyaallah di kesempatan kali ini kita akan membahas dua hadis, hadis ke-39 dan hadis ke-40. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah. Penulis buku ini Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan al-haditsu at-tasi'u wa thalathun. Hadis ke-39. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Dari sahabat Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoinya. Kaitan dengan biografi Abdullah bin Abbas sempat sekilas kita bahas di hadis nomor ke-19. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha tazawaja li an ummati." Sesungguhnya Allah taala melewati saja untukku dari kesalahan umatku. Hadis ini menunjukkan tentang keutamaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa kesalahan yang dilakukan umatnya tidaklah diperhitungkan sebagai sebuah kesalahan. Sehingga kata Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh hafizahullah, beliau pernah mengatakan bahwa apa yang dipahami dari hadis ini di antara kekhususan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan umat selain kita, jika seseorang hendak melakukan kebaikan, belum dicatat baginya satu kebaikan. Dan jika mereka hendak melakukan keburukan lalu meninggalkan keburukan tersebut, tidak dicatat sebagai satu kebaikan. Demikian juga pada berbagai keistimewaan lain yang banyak kaitan dengan keistimewaan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tajawaza, innallaha tazawaja li. Tazawaja bermakna rafa'a. Yang dimaksud dengan tazawaja adalah maknanya rafa'a, yaitu mengangkat dan menghilangkan. Kemudian al-khata'a, kesalahan, yakni menghilangkan kesalahan yang tidak dikehendaki untuk melakukannya. Ketika ada orang melakukan satu kesalahan, kemudian kesalahan yang dia lakukan tidak sengaja dia melakukan kesalahan tersebut, maka tazawajali, rafa'a, diangkat atau dihilangkan kaitan dengan ini. Syekh Ismail Al-Ansari rahimahullah, beliau mengatakan, wa huwa an yuqsada bi fi'lihi syai'an fayusadifu ghairu ma qusida. Yaitu dia bermaksud melakukan suatu hal, namun kenyataan dia menjumpai sesuatu yang tidak dia inginkan. Ini adalah yang dimaksud dengan tazawajali an ummati al-khata. Kemudian yang kedua adalah wan nisyan, karena faktor lupa. Yaitu lawan dari kata al-dzikru, ingat, dan hafal ataupun al-hifdu. Kesalahan yang dilakukan karena lupa juga tidak dinilai sebagai salah satu kesalahan, sebagaimana disebutkan di dalam perkataan sebelumnya. Kemudian wa mastukrihu alaihi, dan juga terpaksa melakukan perbuatan tersebut, yakni kesalahan yang dilakukan karena keterpaksaan atau di bawah tekanan, juga itu tidak dianggap sebagai satu kesalahan. Ini yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadisun hasanun, hadis ini adalah hadis hasan, rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairihima. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, kemudian Imam Baihaqi, dan selain keduanya. Al-Imam Ibnu Majah di dalam sunannya dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari dan juga dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ada sedikit beda redaksi. Kalau tadi innallaha tazawaja li an ummati, dalam redaksi Sunan Ibnu Majah disebutkan innallaha wada'a an ummatil khata. Sesungguhnya Allah meletakkan saja dari umatku kesalahan, wan nisyan, dan karena lupa, wa mastukrihu alaihi, dan juga karena terpaksa. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah.
Kemudian juga Imam Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra meriwayatkan hadis ini, Imam Daruqutni juga meriwayatkan kaitan dengan hadis ini, kemudian Imam At-Tabari dan para ulama lain. Hadis ini dihasankan oleh Imam Nawawi dan disahihkan oleh Al-Imam Ibnu Hibban. Syekh Muhammad bin Darwish bin Muhammad rahimahullah beliau mengatakan, diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dengan dan dia meriwayatkan dengan lafaz wada'a, meletakkan. Imam As-Suyuti telah menguatkan riwayat Al-Baihaqi karena di dalamnya terdapat perawi Yazid bin Rabi'ah Ar-Rahabi, seorang yang dhaif, tetapi para fuqaha telah menyebutkan hadis ini di dalam kitab-kitab mereka dan hadis ini telah diamalkan oleh para fuqaha. Sehingga kata Imam Ibnu Hibban, hadis ini termasuk hadis yang sahih, maka hadis ini menjadi derajat hasan kata Imam Nawawi rahimahullah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dari hadis ini ada beberapa pelajaran penting bisa kita ambil. Yang pertama, hadis ini menunjukkan keluasan dan kasih sayang Allah kepada kita semuanya. Betapa luasnya kasih sayang Allah kepada kita semuanya, dan betapa luasnya ampunan Allah Subhanahu wa taala kepada kita sebagai hamba-hambanya. Coba saja kita bayangkan. Di satu sisi manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Semua manusia pernah melakukan kesalahan, semua manusia pernah melakukan kelupaan di dalam setiap harinya. Namun di sisi lain ampunan Allah dan maaf Allah Subhanahu wa taala maha luas. Sehingga hadis ini menunjukkan tentang Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala serta sifat Ghafur, Allah maha pengampun buat kita semuanya. Kemudian yang kedua, pelajaran dari hadis ini bahwa dalam hadis ini ada 3 hal yang membuat kesalahan seseorang tidak dianggap salah. Yang pertama adalah karena tidak sengaja melakukan kesalahan tersebut, yaitu kesalahan yang tidak dibarengi dengan niat, kesalahan yang tidak dibarengi dengan kehendak, tidak dibarengi dengan kemauan dan maksud untuk melakukannya. Ketika seseorang ingin melakukan A, ternyata yang terjadi adalah B, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, di antaranya kaitan dengan pembunuhan, wa ma kana lil mu'minin ay yaqtula mu'minan illa khata'. Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin yang lain kecuali karena tersalah atau tidak sengaja. Sebagai sebuah contoh, disebutkan di dalam kitab Ahkamul Quran, bahwa di dalam kitab Ahkamul Quran diceritakan tentang kisah Hudzaifah ibn al-Yaman. Az-Zuhri meriwayatkan dari Urwah bin Zubair bahwa Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu ketika beliau berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika peperangan tersebut adalah perang Uhud, kaum muslimin saat itu melakukan kesalahan terhadap ayahnya Hudzaifah. Mereka menyangka dia adalah musuh. Mereka menghunuskan pedang kepada ayah daripada Hudzaifah ibn al-Yaman tersebut. Kemudian Hudzaifah berkata, dia adalah ayahku. Mereka tidak mengerti ucapannya sehingga akhirnya mereka membunuhnya. Dia berkata tentang hal tersebut, semoga Allah mengampuni kalian dan dia sebaik-baiknya yang memberikan kasih sayang. Kemudian aku sampaikan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kaitan dengan bab ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, dan ketika Rasulullah SAW ketika itu mengatakan bahwa di sisinya Hudzaifah semakin menempati posisi yang baik. Ini adalah kaitan dengan karena kesalahan. Kemudian yang kedua, kesalahan itu tidak dianggap sebagai satu kesalahan karena lupa. Ini juga tidak dianggap sebagai kesalahan dalam syariat. Seperti ketika di bulan Ramadan di siang hari dia makan dan minum karena faktor lupa, atau meninggalkan sunnah di dalam sholat dan sebagainya, maka ini tidak termasuk di dalam satu kesalahan. Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam sebuah hadis, innahu law hadatha fis salati syai'un, sesungguhnya jika terjadi suatu dalam sholat, lanabba'tukum bihi, saya akan beritahu kepada kalian, walakin innama ana basyarum mislukum, tetapi sesungguhnya aku ini adalah manusia seperti kalian. Ansa kama tansawna, saya lupa seperti sebagaimana kalian lupa. Fa idza nasitu, dan ketika aku lupa, kata Rasulullah, fadzakiruni, maka ingatkanlah aku. Dalam riwayat lain mengatakan dari Abdullah bin Umar, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam shalla salatan faqara fiha faltabasa alaihi falamma farigha qala li abi. Dari Abdullah bin Umar beliau mengatakan, pernah satu waktu Nabi SAW membaca satu ayat, tiba-tiba beliau lupa atau ragu dalam bacaannya.
Setelah selesai, dia berkata kepada ayahku, yaitu Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Maka apa kata Rasulullah SAW? Apakah engkau sholat bersamaku? Umar menjawab, na'am, iya. Kemudian Nabi SAW bersabda, apa yang menghalangimu untuk mengingatkan aku? Ini menunjukkan bahwa ketika kita melakukan sesuatu karena lupa, maka itu tidak dianggap sebagai satu kesalahan. Contoh di dalam masalah puasa, kata Rasul, man nasiya wa huwa shaim, siapa yang berpuasa kemudian dia lupa, fa'akala aw syariba, karena dia lupa dia makan dan minum, falyutimma shaumahu, maka hendaklah dia menyempurnakan saumnya. Fa inna ma'at'amahu Allah wa saqahu, maka karena sesungguhnya dia telah diberikan makan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak hal-hal yang kaitan dengan karena lupa, Allah Subhanahu wa taala tidak mencatat itu sebagai satu kesalahan. Kemudian yang ketiga, di antara kesalahan yang tidak dianggap merupakan satu kesalahan ketika seseorang melakukan itu adalah karena terpaksa atau dipaksa untuk melakukannya. Hal ini tidak dianggap sebagai satu kesalahan karena dia melakukannya karena terpaksa atau di bawah tekanan karena bukan keinginan sendiri dan bukan karena kesadaran sendiri. Di antara contoh adalah ketika ada seseorang dipaksa atau terpaksa untuk menyatakan kekafiran. Kalau tidak mengucapkan maka dia akan dibunuh. Maka demi menyelamatkan nyawanya, dia lakukan hal itu, namun hatinya tetap berada dalam keimanan. Sebagaimana kisah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu, sahabat Nabi SAW, seorang sahabat bernama Ammar bin Yasir, sampai Allah mengatakan, man kafara billahi min ba'di imani, siapa yang kafir kepada Allah setelah dia beriman, maka dia akan mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman, kecuali bagi orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang berada dalam keimanan. Ammar bin Yasir karena tidak kuat menghadapi siksaan sampai beliau mengucapkan sesuatu yang beliau sendiri tidak sadar apa yang beliau ucapkan tersebut. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Kemudian berikutnya adalah seseorang yang terpaksa makan yang haram karena terpaksa dan sangat darurat. Ini pun mungkin saja terjadi. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 173, "Innama harrama 'alaikumul maitah." Allah telah mengharamkan, sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai. Kemudian waddama, darah, walahmal hinzir, dan babi, wa ma uhilla bihi li ghairillah, dan binatang halal yang disembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Famanitturra, kata Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kalian yang terpaksa, ghairu baghin wala adil, tanpa dia menginginkan dan tidak pula melampaui batas, fala itsma alai, maka tidak ada dosa buat orang tersebut. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, disinilah lahirnya beberapa kaidah fikih. Ad-daruratu tubihul mahdurat, keadaan terdesak membuat bolehnya hal yang terlarang. Ada kaidah idza daqa ittasa'a wa idza ittasa'a daqa. Jika keadaan sulit maka menjadi lapang, dan jika keadaan lapang maka hukum kembali kepada hukum yang semula. Kemudian al-masyaqqatu tajribut taysir, kata para ulama, kesulitan-kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Ketika kita sedang musafir maka ada keringanan yang Allah berikan, kita bisa dijama, kita bisa diqasar dan lain sebagainya. Sehingga ini adalah kalau kita berbicara tentang kaidah-kaidah fikih dari hadis yang barusan disampaikan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di antara contoh lain adalah pasukan mujahidin terpaksa membunuh tameng hidup kaum muslimin, juga digunakan musuh untuk menghalangi masuknya pasukan mujahidin. Maka membunuh kaum muslimin kan terlarang, tapi ini karena terdesak, maka kondisi seperti itu tidak termasuk dia melakukan pembunuhan. Makanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini merupakan satu hadis yang penting buat kita semuanya, karena hadis ini setiap kesulitan maka akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan kesalahan, bukan karena kesengajaan, bukan juga karena keinginan kita sendiri, bukan karena kemauan kita sendiri, karena lupa, termasuk karena terpaksa, maka itu tidak akan termasuk satu kesalahan yang kita lakukan. Innallaha tazawwaja li an ummatil khata'a wan nisyan wa mastukrihu alaihi. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis berikutnya adalah hadis ke-40. Hadis ke-40 ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. An Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar semoga Allah meridainya, qala, beliau berkata. Kaitan dengan Abdullah bin Umar
Di dalam hadis Arba'in telah disebutkan di hadis nomor 3 diantaranya, ketika berbicara tentang rukun Islam. Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibayya. Rasulullah SAW memegang kedua pundakku. Ini menunjukkan kedekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan Abdullah bin Umar. Sehingga Al-Imam Ibnu Allan mengatakan, akhadahu bimankibayhi. Rasulullah SAW memegang kedua pundak sahabat Abdullah bin Umar. Ya. Kata Imam Al-Allan mengatakan bahwa Rasulullah SAW memegang kedua pundak Abdullah bin Umar untuk mengambil dengan hatinya apa-apa yang beliau ingin sampaikan. Ini pelajaran berharga buat kita semuanya. Ketika kita mau menasihati orang lain, menyampaikan nilai-nilai kebaikan, maka lakukanlah dari hati yang paling dalam. Dan kita pun bagaimana berusaha mengambil hatinya. Maka Rasul memegang kedua pundaknya. Ini menunjukkan bahwa Rasul ingin mengambil hati apa-apa yang ingin dia sampaikan kepada Abdullah bin Umar tersebut. Juga ini menyadarkan kita, jika dalam keadaan lalai dengan cara yang sopan, menegur, mengingatkan, sebab biasanya tidak mungkin orang bisa melupakan ucapan seseorang yang melakukannya dengan cara seperti ini, karena terkesan dan lain sebagainya. Artinya kalau kita mengingatkan orang, ingatkanlah dengan cara yang baik. Hal ini biasanya tidak dilakukan kecuali oleh orang-orang yang sudah punya kecondongan hati kepada orang tersebut. Dan ini menjadi bukti kecintaan Nabi SAW kepada sahabat Abdullah bin Umar. Faqala, barulah setelah Rasul memegang kedua pundak Abdullah bin Umar, maka Rasul bersabda, kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah kamu di dunia seperti orang asing. Apa yang dimaksud dengan al-ghurbah? Keterasingan. Syekh Atiyah Muhammad bin Salim rahimahullah, beliau mengatakan bahwa makna al-ghurbah adalah iltizamul adab. Yang dimaksud dengan ghurbah itu adalah komitmen dengan adab. Wassulukul hasan, komitmen juga dengan perilaku yang baik. Kemudian dan berikutnya adalah dan tidak menumpuk angan-angan. Ini kata Syekh Atiyah Muhammad bin Salim. Kemudian Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah, beliau mengatakan, apakah ini dimaksud dengan al-ghurbah? Al-gharib, orang asing itu kata beliau, orang yang mungkin di tempat selain negerinya dalam rangka memenuhi kebutuhannya. Yang dia bersiap-siap meninggalkan negeri itu ketika dia mungkin untuk melaksanakannya. Artinya orang yang gharib, orang asing itu dia tinggal di satu tempat dan tempat tersebut lambat laun pasti dia akan meninggalkannya. Kemudian kata Rasul, awabiru sabil, atau seperti orang yang sedang menyeberang jalan. Dunia adalah negeri keterasingan bagi seorang mukmin. Dan dunia juga ibarat kita sedang menyeberang jalan, yaitu seperti orang yang sekedar numpang lewat saja. Karena disitulah bukan tujuan utama. Tujuan utama kita sebagai orang mukmin bukan di dunia, tapi tujuan kita adalah di akhirat kelak. Makanya kata Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad, wa abirus sabil, sedangkan orang yang abirus sabil adalah al-musafir, seorang musafir yang melewati sebuah negeri sekedar untuk lewat, bukan untuk bertempat tinggal sampai akhir perjalanannya. Negeri keterasingan dan tempat untuk menumpang lewat itu dalam hadis adalah dunia, dan perjalanan adalah untuk menuju akhirat. Dan karena itu hanyalah seseorang itu mengingat kematian, memendekkan angan-angan, dan menyiapkan di dalamnya untuk kehidupan akhirat dengan melakukan amal-amal kebaikan. Ini adalah kalau kita berbicara kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Al-Imam Ibnu Daqiq Al-Aid rahimahullah, beliau mengatakan, qala al-Imam Abul Hasan bin Ali, Al-Imam Abul Hasan bin Ali bin Khalaf di dalam Syarah Al-Bukhari, beliau mengatakan bahwa berkata Abu Zinad, makna hadis adalah anjuran untuk sedikit bercampur dengan manusia, sedikit mengumbar pandangan dan zuhud kaitan dengan kehidupan dunia. Ini yang disebutkan dengan kun fid dunya ka'annaka gharib aw abirus sabil. Pelajaran berharga buat kita semuanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kaitan dengan kehidupan dunia. Jadilah seperti orang asing dan seperti orang yang sedang merantau. Kenapa? Karena orang asing dan orang merantau biasanya dia akan lebih taat aturan. Kenapa? Karena dia merasa sekarang berada di tempat negeri asing, di tempat merantau. Begitu juga kita di dunia, maka kita harus taat aturan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang terasing, orang yang sedang merantau, lambat laun dia akan pulang kampung. Dia akan mudik. Nah, ketika dia mudik itu tentu dia harus bawa oleh-oleh. Dia harus bawa apa yang dia cari di tempat keterasingannya tersebut, di tempat merantaunya tersebut. Maka begitu juga kita sebagai orang yang beriman, kita akan kembali ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang kita bawa adalah amal kebaikan kita. Kemudian wa kana Ibnu Umar yaqul, dan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, Abdullah bin Umar menambahkan kaitan dengan ini, idza amsayta fala tantadirus sabah. Kata beliau, jika kamu pada sore hari
janganlah menunggu sampai pagi hari. Maksudnya adalah jangan menunda amal soleh. Ketika kita berada di sore hari, jangan nunggu besok. Lakukan pekerjaan ini di sore hari ini, karena besok belum tentu buat kita. Wa idza asbahta fala tantadhiris masa. Dan jika berada di pagi hari, janganlah menunggu sampai sore hari. Maksudnya adalah ketika pagi hari tiba, maka jangan sampai kita menunda-nunda amal sampai sore hari. Makanya kata Imam Ibnu Daqiq Al-Id, ini adalah dorongan dari Abdullah bin Umar, bahwa seorang mukmin hendaklah dia bersiap-siap selamanya pada kematian, dan kematian dipersiapkan kedatangannya dengan melakukan amal soleh. Ini pun merupakan ajakan dari Abdullah bin Umar supaya kita qasrul amal, memendekkan angan-angan kita. Kita selalu ingat kematian, dan kita pun harus selalu senantiasa memendekkan angan-angan kita. Wa khudh min sihatika limaradika. Manfaatkan masa sehatmu sebelum datang masa sakitmu. Jangan sia-siakan masa sehat kita. Mari kita optimalkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan masa sehat kita. Jangan sia-siakan masa sehat kita. Walau sejenak untuk melakukan kejelekan, tapi lakukanlah kebaikan. Sebab jika kita sakit, tentu kita tidak mudah untuk melakukan kebaikan-kebaikan ini. Sehingga Al-Imam Abul Hasan As-Sindi rahimahullah mengatakan, ambillah waktu sehatmu untuk waktu sakitmu. Yani sibukkanlah pada waktu sehat dengan ketaatan secara optimal. Seandainya sedang sakit, maka itu akan menambal kekurangannya. Wa min hayatika qabla mautika. Wa min hayatika limautika. Dan masa hidupmu sebelum datang masa matimu. Manfaatkan masa hidup dengan berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan melakukan berbagai macam jenis kebaikan, karena kita tidak tahu usia kita sampai kapan. Maka ini penting buat kita semuanya untuk selalu memanfaatkan masa hidup ini. Kata Imam Abul Hasan As-Sindi, beliau mengatakan, khudh min waqti hayatika limautika. Ambillah bagian waktu hidupmu untuk kematianmu. Yakni maksudnya adalah ambillah waktu hidupmu, serta jangan lewatkan begitu saja karena lupa ataupun lalai. Sebab orang yang sudah mati, amalnya itu akan terputus. Kata Rasul, ni'matani, ada dua nikmat, maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Banyak orang lalai kaitan dengan kedua nikmat ini. Yang pertama kata Rasulullah adalah as-sihhatu wal faragh. Nikmat yang banyak dilalaikan itu adalah nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Syekh Ismail Al-Ansari rahimahullah, beliau mengatakan, dari hadis ini menunjukkan kita hendaklah kita al-musara'atu ilal amal as-salihah. Kita segera untuk melakukan amal soleh, menyegerakan amal-amal soleh yang bisa kita lakukan sebelum kehilangan kemampuan untuk itu. Baik karena berganti menjadi sakit, atau karena kita meninggal dunia, atau adanya berbagai tanda-tanda membuat amal kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka segera kita melaksanakan amal-amal kebaikan ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian juga Imam Tirmidzi juga meriwayatkan hadis ini. Imam Ibnu Majah, kemudian Imam Baihaqi, Imam Ibnu Hibban, dan Imam Ahmad di dalam musnadnya, dan para ulama lain juga meriwayatkan kaitan dengan hadis ini. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita ambil. Yang pertama, keutamaan menjadi generasi ghuraba, orang yang terasing, yaitu orang-orang yang menghidupkan sunnah Nabi SAW dan mengajarkannya kepada manusia, serta orang yang senantiasa mengadakan perbaikan di tengah masyarakat yang rusak. Rasulullah SAW menyampaikan dalam sebuah hadis, Bada al-Islamu ghariba. Islam itu pertama kali muncul dianggap asing, dianggap aneh, dianggap gharib. Wa sayaudu, dan Islam akan kembali seperti itu. Kama bada'a, sebagaimana awalnya ghariban, dalam keadaan terasing. Fatuba lil ghuraba, maka sungguh beruntunglah orang-orang yang terasing itu. Dalam riwayat lain mengatakan bada al-Islamu ghariba, summa ya'udu ghariba. Islam itu dulu terasing ketika mulai, dan nanti di akhir pun akan terasing pula. Kama bada, sebagaimana di permulaan. Fatuba lil ghuraba, kemudian berbanggalah, hendaklah beruntunglah orang yang ghuraba tersebut, orang terasing tersebut. Qila ya Rasulullah, dikatakan wahai Rasulullah, wa manil ghuraba, siapa yang dimaksud dengan al-ghuraba tersebut? Qala alladziina yuslihuna idza fasadan nas. Yang dimaksud dengan ghuraba itu adalah orang-orang yang melakukan perbaikan ketika manusia rusak. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW telah menganulir pemahaman yang keliru tentang ghuraba. Karena ada sebagian masyarakat yang mengatakan ghuraba itu dengan mengasingkan diri. Padahal kalau kita lihat dari hadis ini, memperbaiki masyarakat yang rusak,
tidak bisa menjauhi mereka. Artinya kalau kita termasuk orang yang ghuraba, ketika ada kerusakan di masyarakat bukan menghindar, tapi kita berusaha untuk memperbaiki semampu kita. Ibarat seorang dokter, jika ada orang jika dia datang pasien, maka dia akan mengobati secara langsung. Pemadam kebakaran tidak bisa menyiram air di luar jangkauan pancaran airnya. Itu semua tidak menyembuhkan penyakit dan tidak pula juga mampu memadamkan api yang sedang melalap tersebut. Maka mendekatlah dan membaurlah dengan masyarakat. Bersabarlah dan bertahanlah atas fitnah dan cobaan yang ada di masyarakat tersebut. Jadilah cermin yang tertimpa air, bukan spon. Itulah yang disebut dengan ghuraba. Perspektif lain, ada pandangan lain kaitan dengan ghuraba ini, bahwa menjadi orang asing adalah beruntung, karena keterasingan membuat dia tidak memiliki musuh. Tidak ada manusia yang iri, dengki dan memfitnahnya dan sebagainya. Lantaran dia tidak ada yang mengenalinya. Maka Syekh Ismail Al-Ansari rahimahullah, beliau mengatakan, ini adalah peringatan dari akhlak yang rendah. Karena orang yang terasing disebabkan sedikitnya orang yang mengenalnya, maka sedikit pula yang hasad, memusuhi, dengki, menentang, dan lain sebagainya. Dan semua akhlak rendah yang biasanya lahir karena bergaul dengan makhluk. Artinya al-ghuraba bukan dia menyendiri, tapi al-ghuraba itu adalah dia berbaur dengan masyarakat dan dia berusaha untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi di masyarakat tersebut. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis ini juga menerangkan tentang ketidakkekalan kehidupan dunia dan betapa dekatnya kematian. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dunia hanya sebuah penggalan fragmen di antara rentetan panjang kehidupan manusia. Oleh karena itu, Nabi SAW memberitakan kita agar kita seperti orang yang sedang menyeberang jalan, atau orang yang sedang musafir, atau seperti orang yang sedang merantau. Namanya orang merantau, namanya orang musafir, namanya orang menyeberang jalan. Lambat laun dia pasti akan kembali ke kampung halamannya. Tujuan hidup kita adalah akhirat. Jangan sampai kita salah tujuan. Dunia adalah hanya sementara. Dunia tempat kita merantau. Tujuan utama kita adalah akhirat Allah Subhanahu wa taala. Karena setelah kehidupan dunia ini ada kehidupan akhirat. Kenapa dinamakan dunia? Lidunuwihi. Dunia itu diambil karena dekatnya dengan kematian. Hal ini menunjukkan betapa cepatnya hidup di dunia. Tetapi banyak manusia yang tertipu oleh keindahan yang tidak abadi dan panah ataupun akan rusak itu. Mirip seorang yang pergi ke pasar. Tadinya memiliki tujuan untuk belanja kebutuhan sehari-hari. Tetapi ketika sampai di pasar, dia sibuk bukan dengan belanja kehidupan sehari-hari, tapi dia beli ini, beli itu, dan sebagainya. Akhirnya kebutuhan sehari-harinya tidak bisa terpenuhi. Maka kita fokus dalam kehidupan dunia. Tujuan kita adalah akhirat, bukan dunia. Dunia itu adalah hanya tempat kita melewat saja. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Jadikanlah dunia sebagai tempat bercocok tanam untuk kehidupan akhirat. Allah Subhanahu wa taala memberikan gambaran tentang kehidupan dunia. Sebagaimana Allah ungkapkan di dalam surat Al-Hadid ayat ke-20, "Ya'lamu, ketahuilah, annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun." Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah lahwun. Bahwa kehidupan itu adalah la'ibun wa lahwun. Kehidupan dunia itu adalah hanya permainan saja. Kemudian juga adalah hanya senda gurau saja. Wa zinatun, dan perhiasan. Wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Kemudian kehidupan dunia juga adalah bermegah-megah antara kamu, serta berbangga-banggaan dengan banyaknya anak dan harta. Kama tali ghaisin, kata Allah Subhanahu wa taala, kehidupan itu seperti air hujan. A'jabal kuffara nabatuhu, yang mana dengan turun hujan itu tanaman-tanaman mengagumkan para petani. Summa yahiju fatarahu musfarran summa yakunu khutama. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Itulah kehidupan dunia. Ibarat pohon yang hijau, tiba-tiba datang hama dan lain sebagainya, jadi kuning dan ujung-ujungnya adalah hancur. Kata Allah Subhanahu wa taala, dengan kehidupan dunia itu seperti itu. Wa fil akhirati adzabun syadid, tapi di akhirat pilihannya adalah siksa yang pedih. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan, ada ampunan Allah dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur, dan tidaklah kehidupan dunia kecuali kesenangan yang menipu. Ini adalah kaitan dengan kehidupan dunia. Yang ketiga, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini juga mengajarkan agar manusia memanfaatkan kehidupan dunia yang singkat ini secara berkualitas. Diisi dengan amal-amal soleh dan utama. Inilah tempat kita bercocok tanam, bukan tempat kita memanen. Sedangkan akhirat adalah tempat kita memanen, bukan kita tempat bercocok tanam. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang bagi kehidupan akhirat.
Dalam ungkapan lain disebutkan ad-dunya, yang namanya dunia itu adalah qantaratul akhirah, merupakan jembatan bagi kehidupan akhirat. Maka lintasilah dia dan jangan mendiami lama-lama di dalam kehidupan dunia tersebut. Maka pilihan zuhud di dunia adalah pilihan yang tepat untuk melintasi sebagai transit sementara, bukan tujuan. Dengan zuhud manusia bisa disibukkan dengan berbagai macam aktivitas kebaikan. Harta yang Allah berikan kepadanya digunakan untuk melakukan berbagai macam jenis kebaikan. Syekh Ismail Al-Ansari rahimahullah mengatakan, dorongan untuk meninggalkan rayuan dunia dan anjuran untuk zuhud di dalamnya, dan hendaklah manusia tidak mengambil dari dunia kecuali bagian yang sesuai kebutuhannya saja. Itu pun yang membawa manfaat bagi kehidupan akhiratnya. Inilah kaitan dengan kehidupan dunia. Kemudian pelajaran keempat dari hadis ini adalah bahwa hadis ini mengajarkan kepada kita agar fastabiqul khairat. Kita segera melakukan berbagai macam kebaikan, kemudian taksirul amal, dan hendaklah kita memendekkan angan-angan kita, yaitu angan-angan yang utopis, yang tidak produktif, angan-angan yang menunda-nunda ke berbagai macam jenis kebaikan. Ingin harta berlimpah, jabatan yang terus meningkat, tabungan yang tidak pernah habis, kedudukan tinggi di tengah masyarakat, punya rumah di mana-mana, kendaraan mewah dan seterusnya. Ini adalah angan-angan. Adapun angan-angan yang didasari amal soleh dan kejayaan agama, maka ini tidak masalah. Ingin menghajikan orang tua dan lain sebagainya, ingin kita melakukan ini dan lain sebagainya, tapi jangan sampai ditunda-tunda amalan tersebut jika memang kita mampu untuk melakukannya. Kemudian hadis ini juga memberikan pelajaran buat kita semuanya agar kita tidak menunda amal soleh di waktu kapanpun dan di tempat manapun. Ketika di waktu pagi hari ada kesempatan, lakukan amal soleh. Di waktu sore hari ada kesempatan, lakukan amal soleh. Manusia yang sering menunda amal soleh seperti sholat, taubat, hutang dan lain sebagainya, biasanya dia akan terkaget betapa dia telah begitu jauh melangkah dan begitu jauh dalam kelalaiannya. Sayangnya saat itu dia baru menyadari ketika sudah jatuh sakit. Waktu tidak lapang lagi. Naudzubillah min dzalik, apalagi kalau dia sudah meninggal dunia. Makanya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari hadis yang pendek ini hendaklah kita menjadikan dunia adalah sebagai mazra'atul akhirah, sebagai tempat bercocok tanam untuk kehidupan akhirat. Segeralah kita melakukan kebaikan-kebaikan, jangan panjang angan-angan, karena dengan itu justru akan menjauhkan kita daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk melakukan berbagai macam aktivitas kebaikan, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita minal ladzina yastami'unal qaula wa yattabi'una ahsanah, dan kita termasuk orang-orang yang siap untuk menerapkan, siap untuk segera melakukan berbagai macam jenis kebaikan yang Allah perintahkan dan Rasul contohkan kepada kita semuanya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.